Jadi kita akan berbicara mengenai pemeriksaan laboratorium prabedah. Jadi mengapa diperlukan pemeriksaan ini? Karena kita ketahui bahwa tindakan bedah mempunyai risiko perdarahan. Ada juga efek samping anestesi, ya, bisa mengganggu faal hati dan juga ginjal. Sedangkan respon pasien terhadap anestesi dan tindakan bedah juga bisa dipengaruhi oleh fungsi ginjal ini. Apakah misalnya ada obstruksi empedu, ada metabolisme obat yang tidak yang bisa mengganggu, juga misalnya pada pasien yang menderita sirosis atau hepatitis akut, metabolisme obat bisa saja terganggu. Dan jika fungsi hati kita juga memburuk, maka waktu paruh dari obat yang di metabolisme hati juga akan memanjang. Selanjutnya mengenai efek anestesi, anestesi spinal dan epidural mempunyai risiko hematom epidural dan paralisis jika ada gangguan pembekuan darah. Selanjutnya, yang inhalasi juga mempengaruhi metabolisme karbohidrat sehingga meningkatkan kadar glukosa darah. Halotan juga menurunkan aliran darah ke hati dan obat anestesi akan menurunkan GFR dan output daripada urin. Tujuan screening prabedah itu untuk apa? Untuk mendeteksi kelainan yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas perioperatif. Jadi apa saja yang diperiksa, ya? Hematologi, hemostasis, glukosa darah, fungsi faal hati, faal ginjal, elektrolit dan urinalisis. Hematologi itu terutama nih indikasinya bedah mayor ya dengan risiko kehilangan banyak darah atau pada penyakit ginjal karena anemia yang disebabkan oleh produksi eritropoietin yang berkurang. Bahannya Anda sudah tahu semua, memakai tabung dengan tutup vakum warna ungu, ya. Leukosit dan trombosit juga sebaiknya diperiksa dalam 2 jam setelah pengambilan darah. Sedangkan morfologi sel akan mengalami perubahan setelah 6 jam. Jadi apa saja? Jadi kalau misalnya ingin memeriksa hapusan darah tepi ini, darahnya harus sudah diproses sebelum 6 jam. Karena jika lebih dari 6 jam, sel-sel di dalam sel darah itu akan berubah, ya, ada vakuolisasi, ada kromatinnya makin homogen dan eritrositnya membengkak. Ini stabilitas darah untuk pemeriksaan hematologi. Jadi untuk sel-selnya, ya, pada suhu kamar tadi dikatakan kurang dari 6 jam tapi dia masih kurang dari 8 jam. Kalau di suhu kulkas bisa sampai 24 jam. Sedangkan retikulosit 6 jam, sedangkan pada suhu di kulkas 24 jam. HB sampai dengan 2 hari, ya, kalau pada suhu kamar. Setelah itu terjadi pembusukan. Tetapi kalau dalam kulkas bisa bertahan berhari-hari. Nah, bagaimana tentang interpretasi pemeriksaan hematologi ini Anda sudah tahu semua karena ini pelajaran mungkin dari semester 1 ya di Fakultas Kedokteran. Jadi untuk HB, HT, dan jumlah eritrosit jadi bisa disimpulkan apakah pasien dalam keadaan normal, anemia ataupun polisitemia. Demikian pula leukosit, bisa leukositosis atau leukopenia. Trombosit juga sama, ya, seperti itu. Anemia, nah ciri mencari penyebab anemia. Jadi kalau kita tanya di riwayat, misalnya bagaimana riwayatnya, apakah ada perdarahan, apakah ada penyakit kronis, gitu ya. Ini penting sekali. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik tertentu yang bisa dihubungkan dengan keadaan ini. Selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium lanjutan dan dilakukan kalau perlu terapi sesuai dengan kausanya. Jadi ini adalah dari anamnesis, misalnya penyakit kronik, kemungkinan anemianya adalah anemia penyakit kronik, ya. Selanjutnya alkoholisme, mungkin ini defisiensi folat. Pada vegetarian kemungkinan defisiensi besi, perdarahan juga mungkin anemia defisiensi besi. Terpapar bahan kimia ini bisa menyebabkan aplastik anemia atau hipoplastik. Pada terapi obat kronik mungkin bisa terjadi megaloblastik ataupun aplastik. Nah, pemeriksaan fisiknya, dari pemeriksaan fisik misalnya
warna kulitnya icteric ya, ini kemungkinan ada pemecahan dari eritrosit mungkin yang disebabkan oleh anemia hemolitik. Spoon nails ya, yang kayak sendok gitu, kukunya mungkin defisiensi besi dan lain-lain. Ini Anda sudah tahu semua. Mengenai polisitemia, polisitemia itu dibagi dua, ada primer, ada sekunder. Jadi kalau polisitemia vera, eritrosit, leukosit, trombosit. Kalau yang sekunder bisa karena hipoksia, kelainan jantung, paru, atau pada ketinggian. Kalau produksi eritropoietinnya meningkat, mungkin ada tumor ya. Dan satu lagi polisitemia bisa disebabkan oleh dehidrasi yang disebut dengan polisitemia relatif. Leukositosis pada keadaan fisiologis dan patologis. Jadi pada keadaan fisiologis itu karena ada efek dari epinefrin yang melepaskan white blood cell dari marginal pool sehingga akan meningkat ya. Sedangkan pada keadaan patologis bisa terjadi pada peradangan, infeksi, kerusakan jaringan, perdarahan dan juga keganasan. Maaf ya kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan ya dok. Jadi kita tidak menunggu sampai selesai. Monggo, silakan ditanyakan. Selanjutnya mengenai yang patologis di peradangan, kerusakan jaringan perdarahan ataupun keganasan. Leukopenia ini berarti leukositnya kurang dari 5.000 ya. Ini kemungkinan pada infeksi virus, pada salmonellosis, ada anemia hipoplastik atau aplastik, pada hipersplenism kalau splennya membesar ya, anemia megaloblastik dan juga pada kemoterapi. Nah, mengenai trombositosis ini ada primer, ada sekunder atau reaktif. Yang primer karena ada esensial trombositemia ya. Selain itu juga ada kemungkinan leukemia, ada leukemia granulositik kronik, polisitemia vera. Yang sekunder atau reaktif mungkin karena infeksi, perdarahan, peradangan, kerusakan jaringan ataupun pada kanker. Trombositopenia jadi bisa disebabkan oleh 1, 2, 3, ada 5 ya. Jadi apakah produksinya menurun misalnya pada aplastik anemia atau leukemia, 2 destruksinya meningkat misalnya pada ITP dan drug induced, konsumsinya meningkat misalnya pada DIC dan TTP, pooling tadi ya pada pembesaran spleen atau splenomegali, dan kemungkinan jika terjadi dilusi misalnya karena adanya transfusi masif dengan darah simpan. Pemeriksaan hemostasis, jadi bahannya adalah darah citrat dengan perbandingan 9:1 ya. Tabungnya tutup biru, penampungnya dari plastik atau gelas berlapis silikon. Jenis tesnya ada bleeding time, PT, APTT, D-dimer. Biasanya D-dimer diperiksa pasca bedah ya. Clotting time tidak dianjurkan. Jadi ada kalau dulu mungkin zaman saya masih sekolah kedokteran zaman berapa puluh tahun yang lalu itu memang kalau pasien mau operasi itu diperiksa BT sama CT. Tetapi kalau kami dari patologi klinik tidak menganjurkan pemeriksaan clotting time. Kenapa? Karena tidak sensitif dan tidak ada kontrol. Jadi QC-nya nggak bisa dilakukan. Jadi sesuatu yang tidak ada QC-nya sulit untuk dipertanggungjawabkan ya dok. Jadi dan satu lagi tes koagulasi ini harus dikerjakan dalam waktu 4 jam sejak diambil darah. Terus untuk pemeriksaan faktor 8 harus dikerjakan dalam 2 jam sejak pengambilan darah. Untuk interpretasinya, bleeding time yang memanjang kemungkinan ada trombositopenia atau fungsi trombosit terganggu. Misalnya pada pemberian dual antiplatelet ya seperti aspirin clopidogrel, juga pemberian NSAID, terus dan gangguan fungsi ginjal. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan langsung ditanyakan ya dok. Nah ini seperti Anda ketahui jalur koagulasi di tubuh kita ini Anda sudah tahu semua. Pemeriksaan APTT melibatkan faktor koagulasi apa saja dan juga PT yang menghasilkan bekuan. Nah untuk interpretasi hasil tes koagulasi
PT yang memanjang ini bisa disebabkan oleh karena defisiensi vitamin K. Makanya kalau ada orang bleeding ya, kalau saya lihat nih di ruang kebidanan ataupun di ruang bedah, biasanya diberikan dulu vitamin K ya. Selanjutnya, apakah dia menggunakan antikoagulan oral seperti warfarin ya, atau ada gangguan obstruksi empedu, atau fungsi hatinya terganggu. Kalau APTT yang memanjang, kemungkinan tadi kita udah lihat ya gambarnya, kemungkinan ada hemofilia, kekurangan faktor 8 atau 9 ya, A atau B, atau fungsi hatinya yang terganggu, atau ada APS, dan juga ada terapi heparin. D-dimer ini adalah merupakan hasil pemecahan cross-link daripada fibrin. Jadi D-dimer ini adalah merupakan salah satu tanda aktivasi koagulasi dan juga fibrinolisis. Jadi untuk pasca bedah ya perlu dilakukan monitoring D-dimer jika kemungkinan pasiennya menderita trombosis. Ini mungkin yang tadi ya yang kita sudah bahas tentang intrinsik dan ekstrinsik faktor sampai dengan ke yang tadi apa namanya D-dimer ya sebagai pemecahan daripada salah satunya dari fibrin tadi ya. Apa yang bisa meningkatkan kadar D-dimer? Jadi kemungkinannya ada venous thromboembolism, ada kanker, ada di IC, ada trauma dan lain-lainnya, myocardial infark dan lain-lain. Saya yakin Anda sudah tahu semuanya ini dan meningkat pada waktu kehamilan. Kita beranjak ke pemeriksaan kimia. Jadi pemeriksaan kimia apa saja yang diperiksa? Glukosa darah ya, puasanya 10 sampai 16 jam. Tapi biasanya pasien-pasien kalau yang saya lihat di gedung A itu kalau sudah lewat dari 12 jam saja sudah hipoglikemia ya. Jadi lebih baik kita ngambil di angka 10-12 jam. Bahannya, bahan pemeriksaannya bisa dari serum ya, serum yang memakai natrium fluoride ya, yang bertutup abu-abu, atau dengan memakai yang bertutup merah. Jadi ini dikatakan bahwa kadar glukosa serum atau plasma 15% lebih tinggi dibanding dengan kadar di dalam darah. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kok beda ya di serum dengan di dalam darah? Darah itu maksudnya di whole blood. Ada yang tahu nggak kira-kira? Dokter Marco tahu nggak, Dokter Marco? Kenapa beda kadarnya, dok? Biar saya nggak ngomong sendiri nih. Atau Dokter Yoko? Atau dokter siapa lagi ya? Piko? Ada yang tahu nggak? Dokter Piko, kira-kira tahu nggak, dok? Kenapa berbeda kadarnya antara whole blood sama di serum atau plasma? Ayo, dok. Kurang tahu dong. Ya mungkin karena kalau nggak tahu dong. Mungkin kalau kalau di plasma atau serum sudah sebagian kadarnya sudah termetabolisme mungkin, tapi saya nggak yakin dong. Terbalik jawabannya. Jadi gini, kalau di dalam serum atau plasma kan udah dipisahin dari selnya ya kan. Kan glukosa itu akan dipakai metabolisme oleh sel-sel darah yang lainnya seperti oleh eritrosit, trombosit karena mereka masih hidup kan di dalam itu. Makanya untuk pemeriksaan glukosa itu harus segera dipisahkan antara serum atau plasmanya apa namanya dari sel-sel. Seperti itu, Dok. Jadi dia akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di dalam darah. Oke. Nah, serum atau plasma ini disimpan di lemari es ya. Dalam 1 jam harus dipisahkan dari sel untuk mencegah tadi ya yang saya ceritakan kepada Dr. Kiko tadi. Nah, untuk tes faal hati, jadi yang diuji adalah fungsi ekskresi ya bilirubin, sintesis, albumin. Ini Anda udah tahu semua ya. Integritas sel ya, SGPT, SGOT, atau ALT, AST kalau bahasanya sekarang ya, kolestasis, pemeriksaannya, ALP, gamma glutamil, dan GGT. Enzim hati ini, SGPT akan meningkat pada kerusakan hati yang akut. SGOT akan meningkat pada nekrosis hati. Ya, jadi kemungkinan SGOT-nya kalau ada nekrosis sel hati, SGOT-nya akan lebih tinggi dibanding SGPT.
ALP ini karena ada di saluran empedu, jadi kemungkinan akan meningkat pada obstruksi biliar intra dan ekstrahepatik dan juga kelainan tulang. Nah, saya nanya lagi nih, Anda kan dokter bedah ya. Kira-kira kalau ALP yang meningkat itu eh, kenapa dikaitkan dengan kelainan tulang, misalnya pada kanker atau metastasis yang ke tulang? Ada yang bisa jawab nggak? Dokter Afid, gimana dok? Kira-kira kenapa ya dok? Iya, ALP karena pada ya jawabannya betul. Jadi misalnya gini, ada orangnya ALP-nya tinggi banget, kita bingung ini. Lihat dulu usianya. Kalau usia muda misalnya itu kemungkinan memang karena dalam fase pertumbuhan tulang. Yang kedua, kalau orang udah tua, kok tinggi banget ALP-nya, kemungkinan ada keganasan. Seperti itu ya dok ya. Karena memang ALP itu merupakan enzim yang bisa didapatkan pada kehamilan, maksudnya meningkat pada kehamilan ataupun pada apa namanya pada keganasan tulang. Nah, GGT tidak spesifik sebetulnya, tapi akan meningkat pada obstruksi biliar atau apa namanya pecandu alkohol atau pada kelainan ginjal. Kolinesterase ini mungkin lebih mungkin ke arah gangguan fungsi sintesis. Fungsi ginjal ini juga perlu ya. Kenapa? Saya mungkin akan bercerita sedikit. Untuk urium kreatinin biasanya dilakukan pemeriksaan, apalagi untuk operasi misalnya di daerah kalau misalnya di kebidanan ya mau dilakukan operasi misalnya histerektomi. Nah takut misalnya kita takut ada yang kegunting misalnya di daerah ureter dan lain-lain, kita harus tahu dulu urium kreatinin before and after operation itu harusnya diperiksa. Nah itu ada kasus ya. Ketika saya muda zaman dulu itu pernah kasus begitu selesai operasi kok cek apa namanya akut gini, aku nggak tahu akut atau enggak, pokoknya ada gagal ginjal. Bingung kan? Lah ini kan nggak diperiksa ketika, jadi si dokternya tuh bingung ini mau kenapa ya? Kok tiba-tiba menjadi gagal ginjal? Jadi karena nggak tahu baseline datanya, jadi nggak tahu lagi itu kalau dituntut oleh pasien bagaimana, gitu ya. Jadi ini Anda sudah tahu semua urium tuh ngapa-ngapain aja, dia merupakan kalau diperiksa kalau tinggi kemungkinan katabolisme protein, banyak makan protein atau apa ada kelainan fungsi ginjal. Demikian juga dengan kreatinin, ini disintesis di hati ya, difiltrasi di glomerulus dan sedikit disekresi di tubuh. Jadi ini jumlahnya kreatinin ini proporsional dengan massa ototnya makin tua, artinya massa ototnya akan berkurang dan kreatininnya akan tinggi di darah. Atau pada kreatin yang tinggi karena fungsi ginjalnya terganggu. Urennya juga bisa kita ketahui kira-kira di mana aja sih yang bisa menyebabkan prerenal, renal, dan postrenal. Kalau yang prerenal misalnya terjadi renal blood flow yang menurun, misalnya pada penyakit paya jantung, renjatan, dehidrasi, dan perdarahan. Sedangkan pada renal, jadi ada kemungkinan akut renal failure atau kronik atau glomerulonefritis ataupun tubular necrosis. Postrenal obstruksi oleh tumor dan batu. Penurunan urium karena mungkin makannya kurang atau penyakit hati yang berat. Karena apa? Karena urium disintesis di hati. Elektrolit. Ini sangat penting ya diperiksa, tapi kita harus tahu juga bendungannya nggak boleh terlalu lama, terus nggak boleh membuka menutup kepala nih. Kalau di patologi klinik dinamakan dengan preanalitik ya. Bahannya adalah yang terbaik harusnya memakai heparin ya, jadi tutupnya yang hijau, dikasih tahu seperti itu. Jadi apa namanya, kalau di lama ini misalnya nggak cepat dipisahkan ya, kemungkinan kaliumnya akan keluar dari trombosit ya. Jadi darah tidak boleh disimpan di dalam lemari es, kaliumnya akan keluar dari sel sehingga kaliumnya akan meningkat. Atau darah yang hemolisis, kaliumnya juga akan keluar dari eritrosit sehingga menyebabkan hiperkalium. Bagaimana dengan hipokalemia? Jadi ini ada kehilangan melalui saluran cerna.
bisa karena muntah, diare ataupun malabsorpsi. Ya, kehilangan melalui ginjal pada pemakaian diuretika tiazid, pada sindrom Cushing atau hiperaldosteronisme. Pergeseran selular mungkin pada alkalosis atau overdosis insulin atau intake-nya yang menurun. Hiperkalemia nih tadi ya ekspresi berarti dikaitkan sama fungsi ginjal yang menurun. Jadi pada gagal ginjal akut ataupun kronik, pada hipoaldosteronisme, pada Addison disease, sedangkan pergeseran selular pada asidosis, cedera otot, kemoterapi, dan leukemia. Kalau ada pemberian kalium oral ataupun IV ini kemungkinan bisa meningkat. Atau pada kesalahan praanalitik yang tadi karena artefak misalnya pada hemolisis, trombositosis, dan bendungan yang terlalu. Urinalisis nih yang dianjurkan adalah urin pagi hari yang lebih pekat ya, atau urin sewaktu atau urin yang ditunda 2 jam, kemungkinan yang akan menyebabkan kesalahan penilaian dalam unsur sedimen. Unsur sedimen itu apa saja? Ada sel darah tadi ya, ada epitelnya, ada silindernya, mungkin ada jamur, dan mungkin bakteri akan meningkat. Seperti itu. Saya kira sudah selesai kuliah saya. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan, Dok? Saya stop sharing dulu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak, Dr. Afif? Ya. Ya. Baik. Jadi kalau di RSCM karena kita ngomongin JKN ya, JKN itu kan memang nggak boleh diperiksa semua. Jadi dokter nanti kayak tadi saya cerita kalau misalnya lebih penting ke masalah, udah pastilah kalau hematologi boleh diperiksa ya dok. Biasanya hematologi sama fungsi ginjal, fungsi hati itu masih boleh, satunya lagi apa gitu. Jadi mungkin karena kita ada di era efisiensi memang nggak bisa diperiksa semua ya. Kalau diperiksa semua nanti dari manajemen ya, saya termasuk salah satu manajemennya itu. Maksud saya yang diperlukan saja seperti tadi mau operasi misalnya daerahnya untuk histerektomi misalnya kan kita ada tetangganya di situ ginjal ya, ditambah pemeriksaan ginjal seperti itu. Itu dok sama urinalisis barangkali. Seperti itu dok. Tapi kalau ada indikasi sih pasti diperbolehkan dok. Seperti itu. Hmm. Hmm. Iya, betul. Pemeriksaan khusus gitu ya. Jadi kalau untuk transplant hati udah pasti ya itu akan diperiksa karena berkaitan sama fungsi hatinya. Tetapi kalau di inasi biji sebalik lagi tadi karena direktur kita mengatakan dia harus dilakukan efisiensi. Jadi kalau operasinya nggak gede-gede banget dok, seperti tadi yang saya utarakan di depan, kalau kalau yang dilakukan operasinya nggak terlalu besar, misalnya kayak operasi apa ya di RSC emang jarang, hampir semua besar ya dok ya. Cuma memang itu memang ini juga belum ada, harusnya kan udah ada nih operasi mengikuti PPK karena PPK-nya belum selesai. Jadi nggak semua operasi itu harusnya di PPK itu misalnya periksa hematologi aja sama kimia, nah itu harusnya bisa dikunci. Ternyata belum sampai ke sana karena PPK-nya sendiri juga belum ada dok, belum lengkap. Jadi kalau udah lengkap pasti kita kunci itu di 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 HIS-nya seperti itu. Cukup mengerti dok? Iya, betul, betul. Betul. Kalau misalnya kalau kayak pasien di Kencana, operasi di Kencana ya pasti kita lebih lebih apalah lebih membebaskan apa yang harus diperiksa. Satu lagi barangkali dok, untuk operasi-operasi itu kalau PPK-nya udah ada kita dengan mudah akan bisa mengunci. Tapi selama ini sih pasti bertanya ke dokter Renan, boleh nggak periksa ini, boleh nggak, atau ke dokter Arza gitu ya, boleh nggak periksa ini, periksa itu juga memang bikin ribet sebetulnya dok. Tapi mudah-mudahan
segera jadi semua itu PPK, jadi udah bisa dikunci di HIS-nya. Kenapa kita melakukan hal itu? Mungkin dokter perlu tahu juga bahwa RSCM itu setiap tahunnya, karena pasien yang datang ke kita, kita kan nggak mungkin nggak ngobatin pasien ini ya. Sekitar 700 eman kita harus mengeluarkan uang. Makanya saya kenapa ngegenjot usaha di Kencana yang ada uangnya, biar bisa ngebantuin pendidikan kalian untuk pasien JKN. Mudah-mudahan kita semua mempunyai pemikiran yang sama. Saya juga nggak mau menghalangi sebetulnya. Cuma karena ekonomi kita ini tidak baik-baik saja, ya gitulah dok. Terima kasih dokter Raf. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Dokter Marco, difoto aja dulu yuk kita. Baik dok, mungkin teman ada yang bisa screenshot? Ya, silakan. Iya, ya, ya. Terima kasih, Dokter Terima kasih banyak Afid. dok. Ya, Dokter Afid atau Dokter Marco, nanti rekamannya saya minta ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum, selamat sore. Izin lift. Salam, terima kasih banyak dok. Izin cepat. Terima kasih, dok. Terima kasih.